Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita sekalian, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berupaya dan berusaha meningkatkan kualitas keamanan, kualitas keimanan, serta ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yang mentakdirkan terjadinya segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada apapun dan berbeda dengan segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada tempat dan arah, serta maha suci dari bentuk dan ukuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sekarang tengah memasuki bulan Sya'ban dan berada di pertengahan Sya'ban. Apabila kita memperhatikan keadaan dan kisah para ulama terdahulu, maka kita akan mendapati bahwa para ulama kita dulu banyak yang meninggalkan berbagai kesibukan duniawi dan beralih untuk bersiap-siap menyambut bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban mereka banyak membaca Al-Quran serta menunaikan zakat mal untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Mereka melakukan banyak puasa, berzikir dan salat malam. Oleh karenanya mereka menamakan Sya'ban dengan Syahrul Qurra, yaitu bulan para pembaca Al-Quran. Mereka banyak merenung dan mengingat kematian serta kehidupan akhirat. Mengingat kematian dan kehidupan akhirat tentunya dapat melembutkan hati dan memotivasi diri untuk semakin giat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelang bulan Ramadan, marilah kita merenungkan saat dikumpulkannya manusia serta jin di padang mahsyar dan akan menjalani kehidupan akhirat yang kekal abadi. Marilah kita mengingat hari saat dibangkitkan semua makhluk. Sungguh di hari kiamat kelak terdapat penyesalan-penyesalan. Pada saat hasyar terdapat jeritan-jeritan, dan di atas jembatan Sirat banyak orang yang tergelincir. Di saat amal ditimbang, air mata bercucuran. Di hari itu kezaliman yang dilakukan di dunia menjadi kegelapan. Catatan amal tidak melewatkan satupun perbuatan hamba. Sebagian hamba lalu masuk gerbang surga dan sebagian yang lain terjerumus ke dalam neraka. Tidak ada pemisah antara kita dan semua peristiwa di atas kecuali saat dikatakan si fulan telah meninggal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang kalimat si fulan sudah meninggal selalu diulang-ulang oleh banyak orang dan didengar oleh banyak orang. Pertanyaannya adalah, apakah kita telah merenungkan dan mengambil pelajaran? Apakah kita sudah berintrospeksi dan menambal
keteledoran kita, saat ini nama orang lain yang disebut dan diumumkan telah meninggal, suatu saat nanti gantian nama kita yang disebut dan diumumkan. Sudahkah kita siap untuk menghadapinya? Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un." Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian Tuhanmu akan memberi balasan atas apa yang kamu lakukan. Malaikat maut adalah Izrail alaihissalam. Izrail ditugaskan untuk mencabut roh atau nyawa. Jika ia telah mencabut nyawa seorang mukmin, maka ia menyerahkan roh tersebut kepada malaikatur rahmah, malaikat pembawa rahmat. Lalu mereka pun memberikan kabar gembira kepada seorang mukmin bahwa ia akan mendapatkan pahala, rahmat, serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Azrail mencabut nyawa seorang kafir, maka ia serahkan kepada malaikat penyiksa. Lalu para malaikat tersebut memberitahukan kepadanya tentang siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat tersebut tidak membiarkan roh berada di tangan Izrail setelah ia mencabutnya sekejap mata pun. Para malaikat akan langsung membawa roh ke langit jika roh tersebut milik orang mukmin yang bertakwa, dan malaikat akan bawa roh ke bumi yang ketujuh jika roh tersebut adalah milik orang kafir yang celaka. Kemudian jika mayit diletakkan di keranda dan dibawa oleh orang-orang ke kuburan, para malaikat akan datang dengan roh tersebut, membawanya dan mendekat ke jenazah, mengiringinya. Jika roh tersebut adalah milik orang yang soleh, maka ia akan berkata seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qaddimuni, qaddimuni." Majukanlah saya, majukanlah saya. Adapun jika roh itu milik seorang yang buruk amalnya, dalam riwayat lain milik orang kafir, maka roh tersebut akan mengatakan, "Ya waili, aina tadhabuna bi?" Celakalah aku, kemana kalian hendak membawaku? Hanya saja ucapan tersebut tidak terdengar oleh manusia yang mengiringnya. Seandainya manusia tersebut mendengarkannya, niscaya ia akan pingsan sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lain. Saudara-saudara seiman, kemudian mayat diletakkan di kuburnya, ditinggalkan oleh anak, harta, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan tidak ada lagi yang bersamanya kecuali amal perbuatannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Seorang mayit diikuti oleh tiga hal, dua akan kembali dan satu yang akan terus bersamanya. Mayit diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Lalu keluarga dan hartanya kembali dan tersisalah amalnya yang menyertainya. Kemudian tibalah pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beriman kepada pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir adalah wajib bagi setiap mukallaf yang baligh dan berakal. Pertanyaan ini diberlakukan kepada orang mukmin dan orang kafir dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang sempurna imannya tidak akan terkejut, tidak akan takut ataupun terganggu dengan pertanyaan Munkar dan Nakir.
karena Allah menetapkan dan menguatkan hatinya sehingga ia tidak merasa takut melihat penampilan keduanya yang menakutkan. Sebab dalam hadis disebutkan bahwa Munkar dan Nakir bermata hitam kebiru-biruan, memiliki taring, bermata besar seperti panci-panci tembaga yang besar, taringnya seperti tanduk-tanduk sapi. Keduanya datang membelah bumi dengan gigi-gigi taringnya dengan suara galilintar sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Meski begitu, seorang mukmin yang sempurna imannya, ia akan selamat. Sedangkan orang munafik atau orang kafir, ia akan merasa ketakutan dan menggigil karena akan sangat takut kepada munkar dan nakir sehingga keluar dari lidahnya perkataan yang ia tidak menginginkannya. Dia mengatakan, aku tidak tahu, dulu aku ikut-ikutan mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Maka Munkar dan Nakir berkata kepadanya, engkau tidak mengetahui kebenaran dan tidak memberikan jawaban yang benar. Kalimat ini dikatakan untuk menghardik seseorang. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir memukul orang kafir atau orang munafik tersebut dengan sebuah palu. Memukul kepalanya dengan palu yang terbuat dari besi dengan pukulan yang keras. Dan karenanya ia menjerit dengan jeritan yang sangat kuat, didengar oleh semua orang yang ada di dekatnya, kecuali dari kalangan bangsa jin dan manusia. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir di dalam kubur adalah salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad SAW, baik yang mukmin maupun yang kafir. Akan tetapi dikecualikan dari pertanyaan ini beberapa orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan kemuliaan beliau, para malaikat tidak menanyainya. Begitu pula orang yang mati syahid, yaitu orang yang meninggal dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Tidak akan ditanya karena rohnya langsung dibawa naik ke surga. Demikian pula anak kecil yang disebutkan dalam hadis yang mati sebelum baligh karena ia bukan mukallaf. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada Sayyidina Umar hal tersebut, dan Sayyidina Umar mengatakan, apakah dikembalikan kepada kita akal-akal kita ya Rasulullah? Nabi menjawab, na'am kaihatikumul yaum. Iya, seperti keadaan kalian sekarang ini. Jadi keadaan manusia di dalam kubur menyerupai keadaannya di dunia. Ia merasakan kenikmatan dan merasakan sakit, dan hal ini terjadi dengan roh dan jasad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita renungkan bersama bahwa dunia ini berjalan ke arah kepunahan dan kesudahan. Kita semuanya akan meninggalkan rumah kita yang di atas tanah yang telah kita bangun dan berpindah ke rumah yang sempit di bawah tanah. Masing-masing dari kita hanya akan membawa apa yang telah ia perbuat di dunia. Di kubur tidak ada yang menyertai kecuali hanya amal perbuatan hamba itu sendiri. Oleh karenanya, orang yang cerdas, orang yang berakal adalah orang yang selalu mengingat kematian dan senantiasa melakukan persiapan untuk kehidupan akhiratnya dengan memperbanyak amal kebaikan dan ketaatannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah pada siang hari yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan keberkahan di bulan Sya'ban dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ayo ke Syama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi dimengerti, guru bijak dan sabar hati.